is Zuhdi. I'm student Ponpes Darul Khair. Ingin bertanya, apa hukum keutamaan dan manfaat membaca talqin mayat? Talqin itu ada dua, talqin ketika hidup, talqin sesudah mati. Talqin ketika hidup tak ada ikhtilaf. Orang yang mau sakratul maut, laqinu mautakum, talqinkan orang yang mau meninggal dunia ke telinga sebelah kanan, la ilaha illallah, telinga sebelah kanan. Yang mentalkinkan satu orang saja. Jadi kalau anaknya 10, jangan 10-10-nya itu mentalkinkan. Pilih salah satu yang paling afdal, paling khusyuk, yang sekolah agama. Nah, kau talkinkan ke telinga ayah sebelah kanan, la ilaha illallah. Nampaklah lidah ayah omak itu bergerak, bibir tak bergerak lagi. Orang mau mati itu berat, bibirnya tak bergerak. Dan hebatnya kalimat yang keluar itu tak perlu bibir bergerak, bibir tak bergerak. Kalau nyebut nama saya bergerak, Abdul Somad. Tapi untuk talqin ini tak bergerak, la ilaha. Kalau dia sudah menyebut la ilaha illallah sekali, diam, jangan ganggu lagi. Yang mau baca Quran mau yang lain. Saya menghadiri orang sakratul maut di ruang ICU Rumah Sakit Arifin Ahmad. Tiba-tiba mau menangis satu orang. Oh ya, keluar. Yang mau menangis keluar, jangan ganggu dia. Dia sedang berat. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Ini talqin sebelum mati. Tapi yang ditalkinkan ini yang memang sakit, yang mau mati. Adapun demam-demam puyuh jangan. Kadang ibu nih, bapak tuh baru bersin 3 kali. Sih, la ilaha. Bagi-bagilah bang harta warisan tuh. Kita tengok abang 2 Jumat lagi gol nih bang. Talqin yang kedua, talqin sesudah dikebumikan. Sesudah dikebumikan, maka pada bagian kepala si anak tadi membacakan talqin. Ada talqin bahasa Melayu, ada talqin bahasa Arab. Saya anjurkan baca talqin bahasa Melayu terjemah supaya yang hadir di situ paham. Wahai mayat fulan binti fulan, yang dibaca nama emaknya, fulan bin fulanah nama emaknya. Kalau datang malaikat datang bertanya kepadamu, siapa Tuhanmu? Katakan Allah. Siapa nabimu? Katakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kitabmu? Katakan Al-Qur'an. Mati itu benar, azab kubur itu benar, al-mautu haq wa azabul haq wan naru haq wal jannatu haq. Di Pekanbaru masih ada baca talqin lagi? Saya ulang sekali lagi. Orang Pekanbaru masih ada baca talqin mayat sudah mati? Masih? Yang masih lanjutkan. Dulu di Pekanbaru, di Masjid An-Nur ada orang melapor anaknya ini ikut pengajian yang melarang talqin. Jadi waktu omaknya meninggal, si abang ini mengamuk, siapa yang mentalkinkan emak kita, aku pancung kepalanya. Saya buatlah pembahasan talqin itu dalam buku 37 masalah populer. Hadis itu diriwayatkan oleh Imam Abu Umamah Al-Bahili, sahabat Nabi. Status hadisnya dalam Talkhis Al-Habir, ditulis oleh Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani yang menulis kitab ini. Kata Imam Ibnu Hajar, hadisnya hadisun hasan. Setelah disebutkan riwayat, dan membaca talqin itu mustahab, dianjurkan, nasihat bagi yang hidup dan doa bagi yang meninggal. Almarhumah mak saya meninggal dulu pun saya sendiri yang membacakan talqin. Sudah dikubur, idza sawaitumut turab, kalau sudah kamu kubur, kamu ratakan kuburannya, kamu timbun dengan tanah, jangan kamu pergi macam mengubur kucing. Tetap kamu doakan. Kalau tak mau baca talqin, tetap doa. Tapi yang afdal baca talqin dan baca doa. Jelas? Insya Allah jelas. Tak ada ceramah saya tak jelas. Yang tak jelas itu tak bupanya paket aja. Berapa boleh kita mengambil keuntungan dari perniagaan dagang? Berapa persen? Kata Syekh Atiyah Soqar dalam Fatwa Al-Azhar, tidak ada batasan. Saya pergi ke Jogja, sampai di Jogja saya belilah keris di tempat kerajinan perak. Beli keris, Mas pripun kabare api iki piro ya Mas? 3.000. Keris-keris kecil rupanya 3.000 perak, siji loro telu 3.000. Sampai ke Pekanbaru, saya jual keris itu 300.000. Boleh apa tak boleh? Kalian jawab. Tak salah. Yang salah itu apa?
ketika saya ada unsur tipu. Saya bilang sama orang Pekanbaru, ini keris nih aku beli di Jogja, titisan Nyi Roro Kidul. Kalau digantungkan di pintu, berdatanganlah tuyul-tuyul membawakan setoran duit karena takut sama Nyi Roro Kidul. Baru bohong. Tapi katanya Pak Ustadz tidak boleh menaikkan harga lebih dari 100% dari modal. Itu siasat syariah. Jadi kalau saya sebagai kepala daerah, untuk supaya tidak terjadi kecurangan di Pasar Dupa, Pasar Pagi Arengka, dan pasar-pasar Pekanbaru, Pasar Sahil, saya mesti menjaga. Masih ingat dulu siaran RRI malam, harga cabai keriting? Masih ingat? Itu untuk menjaga kestabilan harga. Dulu kita ketawa dulu, apalah gunanya ini harga cabai keriting. Sekarang baru sadar, permainan harga dirusak oleh rentenir, oleh lintah darat. Siapa yang memegang harga? Dulu harga dipegang negara, sekarang harga seenaknya saja di pasar. Jadi itu siasat syariah. Negara, kepala daerah, sultan, raja, untuk menjaga kestabilan harga, dia buatkan aturan. Adapun aturan aslinya, harga innamal bai'u antaradin, jual beli itu sama-sama ridho. Ridho yang menjual barangnya, ridho yang membeli. Batu, kalau emas iya lagi standar, batu cincin. Batu cincin kadang harganya tak masuk akal. Betul? Yang bilang betul berarti paham batu. Sudah 2 tahun saya nyuruh istri saya untuk sholat, tapi tak mau sholat. Berarti bapak udah 2 tahun tidur sama babi hutan. Saya bangunkan untuk tahajud tapi malah membentak-bentak. Apa yang harus saya lakukan Pak Ustaz? Apa yang harus saya lakukan Pak? Faizuhun, kasihlah dia nasihat, bawa dia ruqyah ke Al-Falah. Entah dimasuki nyiblorong ya dia, entah dimasuki jembalang tanah. Faizuhun, kasih dia nasihat, kasih nasihat. Mintakan doa dari Buya-Buya, pergi ke Buya Alaidin, mursyid tarekat Naksabandiyah, biar dibaca-bacakannya air. Kalau bapak mau buka cabang boleh juga, tapi mesti izin dia, izin. Tak ada lain nasihat. Ar-rijalu qawwamuna 'alal nisa. Laki-laki itu meluruskan perempuan, diluruskan ini ibu. Tapi ini dari awal, tapi ini kan sudah terjadi. Kalau awal kalian yang masih lajang-lajang nih, carilah perempuan yang sholat, kaya. Dari mana tahu? Cincinnya 4 biji. Kemana-mana, anting-anting dari hidung sampai ke telinga, mahal itu. Macam mana anak muda yang pakai dompet ranting dari dompet depan sampai ke kunci-kunci mobil, kunci motor. Jadi kaya, cantik, anak pejabat, anak pegawai Pemprov, mau tak? Tapi tak sembahyang. Sepenanggungan kalian sama bapaknya. Yang satu lagi tak apalah kaya kali, anak orang sederhana aja. Lalu kemudian pula tak begitu cantik kali, tapi sejuklah dipandang. Asal ditengok macam-macam ada es batu di mata kita, sejuk dipandang mata. Kemudian dia sembahyang. Maka yang pertama kali kalian tanya sembahyang, sholat. Tapi ada kawan saya dulu, saya tanya dia, ada perempuan cantik tapi tak sembahyang. Yang satu ini jelek tapi sembahyang, kau pilih mana? Kata dia, aku pilih yang cantik tapi tak sembahyang. Mana? Kenapa gitu? Karena yang cantik ini bisa kurubah jadi sembahyang, yang jelek ini tak bisa kurubah. Nah, jadi logikanya macam-macam. Betul juga Pak. Penyan tersinggung. Manusia ini kepalanya sama hitam, isinya macam-macam. Saya seorang pelaku usaha bidang properti. Properti ini perumahan-perumahan, bukan jual perabot. Saya bekerja sama dengan salah satu bank syariah milik pemerintah, yang mana menurut penjelasan dari pihak bank, segala sistem yang mereka jalankan sudah sesuai fatwa Dewan Syariah Nasional. Akan tetapi pada draft akad saya masih menemukan ada pasal denda dalam akadnya.
Mohon penjelasan Pak Ustadz. Denda dalam bank konvensional dipakai untuk gaji karyawan. Denda dalam bank syariah akan dikirimkan ke masolih ammah. Sama-sama denda, tapi penyalurannya beda. Ini akan diputar menjadi gaji karyawan. Sedangkan yang di syariah itu akan disalurkan untuk masolih ammah. Masolih ammah itu artinya kepentingan umum. Panti jompo, anak yatim, fakir miskin, sekolah tahfiz, ke situ nanti mereka salurkan. Kenapa benda tetap ada denda? Karena manusia ini kalau tidak ada punishment, tak ada hukuman, tidak ada efek jerah. Jelas? Itu sudah saya tanyakan ke orang yang kerja di bank syariah. Kenapa bank syariah tetap ada denda? Di situ letaknya. Untuk memberikan takzir namanya, memberikan efek jerah. Tapi bedanya kalau ini diputar balik untuk gaji karyawan dan sebagainya. Sedangkan ini untuk masolih ammah. Jadi masih tetap dibenarkan Pak. Tak usah Bapak ragu, tetap Bapak di bank syariah. Kertas terakhir. Ada lagi. Saya sudah berpisah dengan suami saya 2 tahun lebih. Dia pergi tanpa kabar. Terus dia pergi tanpa kabar. Sesudah itu dia balik lagi. Sesudah 2 tahun tak ada kabar tadi, balik, dia datang tadi. Apakah dia masih sah suami saya? Masih? Ada yang mengatakan, ada yang mengatakan tidak. Ikhtilaf nampaknya ulama mazhab ini. Selama si suami tidak menjatuhkan talak, maka itu masih istrinya. Setuju? Ada yang lain? Ada satu lagi. Selama istri tak menggugat ke pengadilan. Itu yang Bapak maksud nafkah tadi. Karena si suami sudah diikat dengan syarat ta'liq. Kalau suami saya tidak memberikan nafkah zahir dan batin selama 6 bulan lamanya, lalu istri melapor ke pengadilan agama, tapi selama 2 tak terwujud, istri tak ada melapor ke pengadilan, suami tak ada menjatuhkan talak, maka statusnya tetap istri. Jelas? 2 yang menyebabkan putus. Suami menjatuhkan atau istrinya menggugat ke pengadilan, dijatuhkan hakim, putus, balik lagi Allah. Kalau ada begitu, balik lagi si laki-laki tadi sudah 2 tahun. Kau tunjukkan suami kau yang baru, yang lebih ganteng, yang lebih hebat. Abang, ini dia bang. Kenapa kau pergi tinggalkan dia kemarin?